Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Pikir dan Zikir. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ilmu dan pengetahuan. Seringkali dari kita masih tertukar atau mungkin tidak tahu secara mendetail apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan. Jangan-jangan selama ini yang kita anggap ilmu itu hanyalah pengetahuan, ataupun sebaliknya. Dalam ungkapan bahasa Inggris, ilmu itu science, sedangkan pengetahuan adalah knowledge. Ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan yang sudah diproses atau diolah melalui metodologis dan menghasilkan ilmu yang sistematis. Sedangkan pengetahuan adalah kumpulan dari informasi yang kita dapatkan melalui panca indera kita ataupun melalui intuisi kita. Ilmuwan membagi dua kategori ilmu atau pengetahuan. Yang pertama nir ilmiah, yang kedua pra ilmiah. Nir ilmiah artinya pengetahuan yang tidak ilmiah. Pengetahuan yang tidak ilmiah itu informasi yang kita dapatkan sehari-hari melalui panca indera kita ataupun melalui intuisi yang belum diproses atau diolah melalui uji metodologi. Sedangkan pra-ilmiah adalah informasi yang kita dapatkan yang bersedia untuk diuji secara metodologi yang sistematis. Setidaknya dari informasi pengetahuan lalu menghasilkan menjadi bangunan ilmu yang sistematis, ada 3 hierarki. Yang pertama aktivitas yang meliputi pencarian, membaca, mendengar, merenung, dan sebagainya. Aktivitas yang mendapatkan informasi atau pengetahuan. Kemudian pengetahuan itu sendiri. Dan yang ketiga adalah metodologi. Lalu ketiganya ketika bergabung atau diolah berdialektika maka menghasilkan sebuah bangunan ilmu yang sistematis. Setidaknya ada 8 atau 7 proses. Dalam aktivitas meliputi perbandingan, menganalisa, sedangkan dalam pengetahuan kita merenungkan, mencari keterkaitannya, relasi antar satu informasi atau pengetahuan yang satu dengan yang lainnya, dan mencari hubungan yang general atau benang merahnya. Kira-kira seperti itu. Pada kesimpulannya, ilmu adalah kumpulan dari pengetahuan yang sudah diolah melalui proses metodologis dan menghasilkan bangunan ilmu yang sistematis. Sedangkan pengetahuan hanyalah informasi biasa yang kita dapatkan melalui panca indera ataupun intuisi. Pak, bertanya Pak. Ya. Pertanyaan pertama tentang keterkaitan. Jadi ilmu secara komprehensif didefinisikan dengan 3 aspek gitu ya. Aktivitas, metode, dan pengetahuan yang sistematis. Pertanyaannya, jika satu elemen atau satu dari 3 aspek itu hilang, apakah ilmu masih bisa disebut ilmu secara komprehensif? Ya, pertanyaan yang bagus. Jika dari hierarki itu ada yang kurang satu atau ada yang hilang satu, apakah proses pengetahuan itu lalu menghasilkan menjadi ilmu akan tetap dikatakan ilmu? Jawabannya tidak. Artinya, contohnya ketika bangunan itu kehilangan aktivitas. Aktivitas itu meliputi kita mendapatkan informasi. Informasi melalui mendengar,
membaca, ataupun intuisi. Ya, tersisa antara ilmu atau tersisa hanyalah pengetahuan dan metode. Ataupun jika kehilangan metode, yang tersisa hanyalah pengetahuan atau informasi-informasi yang kita dapatkan semata, maka tidak akan bisa menjadi ilmu karena kehilangan metode ataupun kehilangan aktivitas ataupun kehilangan pengetahuan. Jadi ketiga unsur itu setidaknya harus terpenuhi. Kemudian diuji, diproses, dan terjadi atau menjadi bangunan ilmu yang sistematis. Pertanyaan kedua, jika demikian, ini tentang ketergantungan. Jadi jika memang tiga aspek itu satu kesatuan yang logis, tak bisa dipisahkan, bagaimana dampaknya terhadap tujuan ilmu itu sendiri? Kita tahu tujuan ilmu itu memperoleh kebenaran, mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, atau bahkan mempraktekkan. Nah, bagaimana jika memang satu itu hilang? Apakah tujuan ilmu itu bisa dicapai? Ya, bedanya ilmu dengan pengetahuan itu, kalau pengetahuan mungkin terjadi pada pengalaman individu atau pengalaman kelompok yang tidak general. Sedangkan ilmu itu dari pengetahuan atau pengalaman individu yang sudah melalui diuji 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan hasilnya tetap sama, maka itu bisa digunakan menjadi ilmu. Tapi apakah ilmu itu sudah mapan, artinya sudah tertutup celahnya dari sebuah kesalahan? Jangankan pengetahuan ataupun ilmu, ilmu pun itu masih terbuka peluang untuk ruang-ruang kesalahan. Akan tetapi, setidaknya mengurangi trial dan errornya. Karena proses mendapatkan pengetahuan atau informasi itu sudah diuji berulang kali dan menghasilkan hasil yang sama. Barulah dikatakan sebagai ilmu. Oke, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and share. Saya Syaiful Rizal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.